Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Tristan Prabowo dengan NM 163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelasnya itu RK2. Nah, sekarang saya akan membahas tentang laporan praktikum yang memiliki topik yaitu hukum kekekalan momentum. Berikut untuk anggota kelompok saya, teman-teman yang ikut membantu dalam praktikum kali ini. Berikut dasar teorinya yang saya gunakan sebagai dasar teori dari laporan praktikum. Nah, untuk tujuannya seperti berikut. Untuk prosedurnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada dua percobaan ya teman-teman. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke data hasil percobaan, di mana di sini akan ada dua percobaan yang dilakukan, yaitu percobaan tumbukan lenting sempurna dan tidak lenting sama sekali. Jadi akan ada dua tabel, tabel 4.1 dan tabel 4.2. Nah, jadi perbedaannya, kalau yang tumbukan lenting sempurna, dia itu em, menggunakan pegas. Dia menggunakan pegas saat keretanya itu diujikan, sedangkan saat tumbukan tidak penting sama sekali, mereka menggunakan Velcro, sehingga saat keretanya itu bertabrakan, mereka akan menempel. Nah, langsung aja kita masuk ke analisis. Nah, tabel 4.1 dan tabel 4.2 menyajikan data hasil praktikum ukuran dasar dengan topik hukum kekekalan momentum dengan alat bahannya itu ada air track, lalu ada kereta dinamik atau kereta saja sebutannya, lalu ada gerbang cahaya atau photogate, dan pewaktu digital atau pewaktu pencacah. Praktikum dilakukan melalui dua jenis pengujian, yaitu tadi saat dia lenting sempurna, dia menggunakan pegas, sedangkan saat tidak lenting sama sekali, dia itu menggunakan Velcro. Nah, lalu pengukuran juga untuk waktunya, dia sensornya menggunakan photogate atau gerbang cahaya untuk mengukur kecepatannya, teman-teman. Dan untuk melihat data waktunya atau data kecepatannya, itu kami menggunakan itu tadi, waktu pencacah. Nah, langsung saja kita masuk ke analisisnya. Untuk analisis yang akan kita lakukan pertama adalah analisis nilai koefisien restitusi yang didapatkan dari kedua percobaan. Jadi koefisien restitusi itu dilambangkan dengan E ya. E sama dengan berapa gitu. Nah, jadi ada tiga macam restitusi, yaitu ketika dia lenting sempurna, restitusinya itu harus satu atau E-nya harus sama dengan satu. Ketika dia setengah sempurna, setengah lenting atau setengah lenting, dia itu cakupannya itu dia lebih besar dari nol, tapi dia tidak lebih dari satu. Nah, sedangkan untuk yang restitusi dari lenting tidak tidak sama sekali, tidak lenting sama sekali, dia itu restitusinya itu adalah nol, jadi E-nya adalah nol. Jadi untuk kali ini kita hanya membahas eh, lenting sempurna dan tidak sama sekali. Jadi yang restitusinya satu untuk yang sempurna dan nol untuk yang tidak sama sekali. Nah, sekarang kita bisa lihat, ini tabel yang saya buat menggunakan spreadsheet untuk menunjukkan perbandingan koefisien restitusinya. Nah, bisa dilihat pada tumbukan lenting sempurna, em, itu tuh koefisien restitusinya dia bisa dibilang mendekati satu ya, dengan rata-ratanya itu 0,9778 yang mendekati satu teman-teman, atau kalau misalnya dibulatkan memang satu gitu. Sedangkan untuk tumbukan tidak lenting dia kebanyakan nol. Jadi kayak misalnya 0,0041, 0,00 atau nol, terus 0,00. Perlu diingat bahwa tanda minus di sini bukan berarti minus nol ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang dapat diabaikan. Lalu untuk galat tumbukannya bisa teman-teman lihat. Galatnya bisa dibilang sangat kecil ya teman-teman. Kayak galat yang tumbukan di lenting sempurna, dia hanya di kisaran 0 sampai 10% saja. Bahkan rata-ratanya itu 2,9858 atau sekitar 3%. Sedangkan untuk simpanan absolut, untuk restitusi galat tumbukan tidak lenting, kenapa kita menggunakan simpanan absolut? Kenapa kita tidak menggunakan galat, tidak menggunakan perhitungan galat? Nah, karena kita menggunakan simpanan absolut dikarenakan karena kan untuk atau koefisien restitusi teoritis dari em, tumbukan tidak penting sama sekali itu kan nol. Nah, tidak mungkin kita membuat suatu perhitungan yang dibagi dengan nol. Itu maka hasilnya udah tidak terdefinisi. Nah, itulah sebabnya kita hanya menggunakan perhitungan simpangan absolut saja, teman-teman. Jadi, fungsinya sama, galat dan simpangan absolut. Namun yang simpangan absolut ini bisa dibilang lebih aman digunakan untuk em, menghitung galat dari restitusi tumbukan tidak penting dikarenakan itu tadi dengan tidak dibagi dengan restitusi teoritisnya. Jadi dia cuma di absolut, lalu referensi dikurangi dengan teoritis. Gitu aja. Yang di sini teoritisnya adalah nol. Teman-teman juga bisa lihat galatnya sangat kecil sekali. Galat atau simpangan absolut pada restitusi tidak penting ini bisa dibilang sangat kecil sekali, sekitar 0,00 sekian lah ya. Nah, apa indikasinya? Nah, berdasarkan tabel di atas, ini membuktikan kalau nilai koefisien restitusi yang didapatkan dari kedua
percobaan di atas tuh bisa dibilang mendekati dengan perhitungan teoritis. Nah, bisa kita lihat dengan yang yang di tabel 5.1 atau 5.1 tadi, yang tumbukan lenting, dia bisa dibilang galatnya itu sekitar 0 sampai 1, teman-teman. Nah, artinya apa? Bisa dibilang perhitungannya itu 0 sampai 1. Nah, artinya apa? Artinya dia mendekati nilai restitusi teoritisnya, di mana nilai restitusi teoritisnya itu adalah 1. Jadi karena hasilnya misal tadi yang di perhitungan pertama itu 1,007, terus 0,98, 0,98, lalu ada 1,01, lalu yang terakhir ada 0,8992. Nah, ini bisa dibilang mendekati dengan 1, bahkan rata-ratanya saja itu 0,9778. Nah, untuk galat relatifnya, itu bisa dibilang dalam kisaran 0 hingga 10%, yang artinya galat atau penyimpangan dari datanya, dari penyimpangan dari nilai teoritisnya itu bisa dibilang sangat kecil sekali, teman-teman. Yang membuktikan bahwa em, bisa dibilang dalam percobaan ini hasil pengukurannya itu mendekati dengan nilai teoritisnya gitu, yang dalam dalam hal ini adalah 1. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Kenapa bisa ada galat nih? Jawabannya dikarenakan ada faktor eksternal. Nah, beberapa faktor eksternalnya itu bisa dibilang seperti misalnya gaya gesek, lalu juga ada em, kesalahan dari saat membulatkan dan lain sebagainya. Lalu kita akan langsung ke analisis di bagian yang tidak penting sama sekali. Yang tadi menggunakan galat, di sini kita menggunakan simpangan ya. Kita menggunakan simpangan absolut untuk menghitung restitusi, galat restitusi dari yang tidak penting gitu. Seperti yang saya bilang tadi, hasilnya dia mendekati dengan 0. Jadi dia tidak sampai 1 atau tidak sampai em, istilahnya tidak sampai terlalu jauh dari 0. Bisa dilihat hasilnya 0,004, lalu ada 0, ada 0,00, lalu ada 0,03, lalu ada 0,00 dan 0083 dan lain sebagainya. Bahkan rata-ratanya aja itu adalah minus 0,0108 gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nilai negatif yang muncul itu tidak memiliki makna fisik atau tidak memiliki makna fisik sebagai koefisien restitusi negatif. Jadi sebenarnya itu bisa diabaikan. Nah, untuk galatnya bisa dibilang karena dia nilainya itu mendekati dengan restitusi teoritis yaitu E sama dengan 0, maka galatnya ini juga sangat kecil, teman-teman. Rata-rata dari galatnya aja itu 0,0108. Nah, kenapa bisa ada simpangan seperti itu? Kenapa bisa ada simpangan yang kecil? Faktornya juga sama. Faktornya juga bisa dikarenakan kondisi yang sebenarnya em, diusahakan untuk ideal dengan tidak ada gesekan, bisa aja di situ tetap ada gesekan, teman-teman. Karena memang kondisi pada saat pengukuran itu tidak ideal 100%, tapi mendekati ideal. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa restitusinya dari hasil perhitungan dia mendekati dengan nilai teoritis dengan simpangan absolut dan galat yang bisa dibilang tidak besar. Lalu ada pembuktian hukum kekekalan momentum berlaku pada hasil percobaan. Nah, bisa dilihat pada tabel 4.1 itu dapat disimpulkan bahwa hukum kekekalan momentum itu terbukti. Karena secara teori, pada tumbukan lenting sempurna, momentum total sistem dan energi kinetik total sistem sama-sama kekal. Sebelum tumbukan, kereta A berada dalam keadaan diam, sehingga momentum awal sistem seluruhnya berasal dari kereta B yang bergerak. Sebagai contoh, pada percobaan pertama, dia kan kereta B-nya memiliki momentum itu sekitar um, 1989 1989,4 gram centimeter per second. Sedangkan yang A itu sekitar 2000,79 gram centimeter per second. Dan momentum kereta B mendekati 0 karena berhenti setelah tumbukan. Nah, kondisi ini sesuai dengan teori tumbukan lenting sempurna, di mana dua benda bermassa hampir sama, yaitu terjadinya pertukaran kecepatan sehingga kereta yang semulanya bergerak berhenti dan kereta yang semulanya diam bergerak dengan kecepatan yang hampir sama. Nah, ini membuktikan adanya hukum kekekalan momentum atau energi ini bisa dibilang momentum itu karena dia merupakan energi, dia hanya bisa dipindahkan, teman-teman. Nah, untuk yang percobaan pada tabel 4.2 yang tidak penting, hukum kekekalan momentum juga berlaku meski karakteristik tumbukannya berbeda. Secara teori, pada tumbukan tidak penting sama sekali momentum total sistem tetap kekal. Tetapi energi kinetik tidak kekal karena sebagian energi berubah menjadi panas, bunyi, dan deformasi saat kedua benda menyatu setelah tumbukan. Nah, sebelum tumbukan, kereta A berada dalam keadaan diam, sama seperti tadi ya. Sehingga momentum awal sistem hanya dimiliki oleh kereta B. Misalnya pada percobaan pertama yaitu dia sekitar 1401,66 gram centimeter per second. Setelah tumbukan, kedua kereta bergerak bersama sehingga momentum akhir sistem merupakan penjumlahan. Jadi ini perbedaan sama yang tadi ya. Kalau yang tadi itu bisa dibilang momentum akhir sistemnya itu dia kayak dipindah dari satu kereta ke kereta lain. Nah, di sini momentum akhir sistemnya itu bisa dibilang hasil penjumlahan hasil momentumnya gitu. Jadi itulah sebabnya kita menggunakan velcro gitu. Misal saat percobaan ini ya,
itu dari hasil penjumlahannya, momentum akhirnya kan yang di kereta A itu 761,52 dan momentum di kereta B itu 755,61. Maka momentum sistemnya secara keseluruhan itu adalah 1517,13 gram sentimeter per second. Nah, meskipun terdapat selisih antara momentum awal dan momentum akhir, perbedaan tersebut masih dapat dijelaskan oleh adanya gaya gesek yang yang belum tidak sepenuhnya hilang pada rel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kondisi yang diusahakan untuk ideal ini tidak ideal sempurna atau ini hanya mendekati ideal. Itulah sebabnya masih ada faktor-faktor eksternal seperti misalnya gesek yang tidak hilang pada rel udara, lalu ada ketidakpastian pengukuran waktu oleh fotogate, serta kesalahan pembacaan dan pembulatan data oleh praktikan. Jadi secara keseluruhan dapat dibuktikan bahwa dalam em, praktikum pengukuran dasar pada kali ini, hukum kekekalan momentum itu berlaku, teman-teman. Nah, lalu ini yang menarik nih. Apa sih pengaruh jarak terhadap hukum kekekalan momentum? Nah, secara teoritis, sebenarnya jarak itu tidak mempengaruhi hukum kekekalan momentum. Jadi, mau jaraknya bagaimanapun, hukum kekekalan momentum itu syaratnya itu sebenarnya lebih ke arah em, dia itu terjadi tumbukan. Momentum total bisa dibilang syaratnya itu dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi oleh jarak, teman-teman. Nah, jadi untuk secara teori, selama sistem dapat dianggap tertutup dan pengaruh gaya luar sangat kecil, eh, momentum total sebelumnya dan sesudah tumbukan akan tetap konstan tanpa bergantung pada jarak tempuh benda sebelum tumbukan. Nah, pada praktikum ukuran dasar ini, kereta bergerak di atas rel udara yang dirancang seminimal mungkin gaya geseknya itu minim gitu, mendekati ideal, sehingga gaya luar dapat diabaikan. Nah, dari variabel yang diabaikan itu sebenarnya itu udah menjadi bisa dibilang hal krusial lah atau building blocks dari hukum kekekalan momentum. Jadi sebenarnya mau jaraknya bagaimanapun selama dia sudah ada kondisi seperti itu, kondisi yang mendekati ideal atau bahkan ideal, dia bisa dibilang sudah memenuhi hukum kekekalan momentum, teman-teman. Jadi secara teoritis jarak jarak bukan merupakan variabel yang menentukan apakah hukum kekekalan momentum itu berlaku atau tidak. Nah, tapi walaupun dia itu nggak menentukan hukum kekekalan momentum itu berlaku atau tidak, jarak itu tetap ada pengaruhnya, teman-teman. Nah, apa pengaruhnya? Nah, semakin jauh jarak yang ditempuh kereta sebelum tumbukan, semakin besar kemungkinan munculnya pengaruh gesekan sisa pada rel udara, hambatan udara, getaran lintasan, atau ketidaksempurnaan sistem yang dapat mengubah kecepatan kereta sebelum bertumbukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena kondisinya dia yang mendekati ideal, bila jaraknya dia dijauhkan, jaraknya bisa dibilang jauh, dan di kereta yang ditabrakkan, bisa 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 jadi di situ ada em, gaya gesek yang tidak sengaja masuk, yang walaupun kondisinya sudah ideal, kondisinya sudah memenuhi, tapi karena jaraknya itu dia diperlebar, galatnya bisa dibilang juga akan makin tinggi karena akan ada faktor eksternal itu tadi. Nah, tapi kalau jaraknya dia diperkecil atau dibuat pendek, itu dapat menyebabkan kereta belum mencapai kondisi gerak yang stabil sebelum memasuki daerah tumbukan sehingga hasil pengukuran jadi kurang akurat gitu. Jadi kalau jaraknya dijauhkan itu juga salah, bila jaraknya terlalu pendek itu juga salah. Jadi jarak di sini dalam kondisi nyata bukan teoritis itu tetap memiliki peran walaupun secara definisi jarak itu bukan merupakan variabel yang mendefinisikan hukum kekekalan momentum. Nah, lalu syarat yang harus dipenuhi agar hukum kekekalan momentum itu berlaku. Hukum kekekalan momentum dapat berlaku apabila sistem yang ditinjau merupakan sistem tertutup atau sistem yang tidak mengalami resultan luar yang signifikan. Secara teori, jumlah momentum total suatu sistem akan tetap konstan apabila gaya-gaya yang bekerja selama interaksi hanya berupa gaya internal antara benda di sistem tersebut. Jadi tidak ada faktor misalnya gaya gesek dan sebagainya. Itulah sebabnya kita menggunakan kereta udara, teman-teman. Pada peristiwa tumbukan, gaya yang muncul antara kedua benda merupakan aksi reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan sehingga mengubah momentum total sistem. Karena hal itu, pengaruh gaya luar seperti gaya gesek, hambatan udara, atau gaya dari lingkungan sekitar hanya harus sangat kecil atau mendekati ideal. Dalam artian gaya tersebut harus bisa mungkin dapat diabaikan. Nah, apakah di praktikum ini sudah memenuhi hal tersebut? Jawabannya sudah, teman-teman. Di mana di praktikum ini kami menggunakan air track atau rel udara agar untuk meminimalkan gaya eksternal seperti gaya gesek sehingga mendekat ideal itu tadi. Dan sistem photogate yang dirancang untuk mendeteksi kondisi ideal. Rel udara menghasilkan lapisan udara tipis yang mengurangi gaya gesek antara kereta dan lintasan sehingga pengaruh gaya luar dapat diminimalkan. Selain itu, lintasan dibuat lurus dan horizontal agar tidak terdapat komponen gaya tambahan yang dapat mempengaruhi kereta gitu. Jadi dibiarkan dia lurus. Masa kereta juga dijaga tetap selama percobaan dan tidak terjadi perpindahan massa antara kereta yang bertumbukan dan antara kereta yang bertumbukan. Lalu untuk pengukuran kecepatan dilakukan menggunakan photogate untuk mengurangi kesalahan pengamatan yang dapat mempengaruhi
perhitungan momentum. Nah, oleh karena itu, karena faktor-faktor yang sudah saya sebutkan, praktikum ini bisa dibilang em, memenuhi syarat dari hukum kekekalan momentum itu tadi. Nah, dari analisis dan lain sebagainya yang sudah saya deskripsikan sebelumnya, lalu apa sih yang bisa kita simpulkan? Berdasarkan hasil praktikum, pengukuran dasar dasar yang sudah dilakukan dan juga analisis dan lain sebagainya, percobaan tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali dapat diamati dan dianalisis dengan baik. Pada percobaan kali ini, rata-rata koefisien restitusi dari yang tumbukan lenting sempurna juga sangat mendekati dengan teoritisnya, itu 0,9778. Yang mendekati dengan nilai teoritisnya itu E sama dengan 1 atau 1. Nah, hal tersebut menunjukkan tumbukan yang terjadi memiliki tingkat kelentingan yang tinggi. Galaknya juga yang diperoleh itu juga di kisaran 2,9858% untuk rata-ratanya. Ini menunjukkan tingkat ketelitiannya itu cukup baik dan mendekati dengan nilai teoritisnya, walaupun jelas ada pengaruh eksternal seperti jarak, lalu kayak gesek dan lain sebagainya. Nah, untuk percobaan yang tidak penting sama sekali, juga diperoleh nilai koefisien restitusi rata-rata sekitar 0,0108. Ini juga mendekati nilai teoritisnya ya, itu E sama dengan 0 atau 0. Nah, dengan demikian, hasil pengukuran koefisien restitusi pada kedua jenis tumbukan telah sesuai dengan teori yang berlaku. Jadi ini menunjukkan karakter masing-masing itu benar-benar mendekati dengan perhitungan teoritisnya. Nah, hasil praktikum juga membuktikan bahwa hukum kekalan momentum berlaku pada kedua jenis tumbukan yang diamati. Nah, pada saat landing sempurna, momentum awal sistem yang dimiliki kereta B sebelum tumbukan memiliki nilai yang relatif sama dengan momentum kereta A setelah tumbukan. Nah, ini membuktikan dia itu lanting ya, menunjukkan terjadinya pertukaran kecepatan sesuai teori tumbukan lanting sempurna. Nah, pada saat percobaan tidak lantik sama sekali, momentum total sistem sebelum tumbukan juga mendekati jumlah momentum kedua kereta setelah tumbukan, meskipun kereta bergerak bersama pada satu kesatuan gitu. Selisih yang muncul antara momentum sebelum dan sesudah juga bisa dibilang kecil, dan itu pun juga disebabkan oleh sisa sisa pada rel sisa gesekan pada rel udara, lalu ketidakpastian pengukuran waktu oleh photokit, lalu kesalahan pembacaan data, proses pembulatan eh, dalam perhitungan yang bisa dibilang ada kesalahan dari segi praktikan. Nah, selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa jarak tidak mempengaruhi keberlangsungan atau keberlakuan hukum kekekalan momentum secara teoritis, tapi dalam prakteknya hukum kekekalan jarak ini bisa menjadi salah satu variabel yang menyebabkan faktor eksternal atau faktor yang tidak ideal itu muncul, misalnya dari gaya gesek itu tadi, atau kondisi kereta yang belum siap untuk saling bertumbuk. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan, praktikum pengukuran dasar ini berhasil membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum, serta menunjukkan bahwa syarat utama hukum tersebut adalah sistem harus mendekati sistem yang tertutup dengan pengaruh gaya luar yang minim sehingga dapat diabaikan. Nah, untuk referensi yang saya gunakan, total ada 15 referensi. Ini lampirannya, foto dokumentasi saya bersama teman-teman saya saat melakukan praktikum. Lalu untuk ini lampiran 2 ada spesifikasi alat ukurnya yang saya dan teman-teman saya gunakan. Nah, untuk rincian perhitungannya, saya menggunakan Excel dan spreadsheet, code untuk rumus-rumusnya, transparansi. Nah, lampiran kali ini sekaligus menutup video deskripsi dari laporan praktikum pada kali ini. Jadi sekian, saya Jose Rizal Prabowo. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.